Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Dalam waktu dekat, kebakaran hutan dan kekeringan mulai menyebar ke seluruh dunia. Segera para ilmuwan mengumumkan bencana yang akan datang yang dikenal sebagai krisis matahari, yang memprediksi bahwa dengan kecepatan matahari saat ini mengembang, dalam 100 tahun ia akan menelan bumi dan dalam 300 tahun tata surya tidak akan ada lagi. Pemerintah Persatuan Bumi atau WG memutuskan untuk melanjutkan proyek Gunung Bergerak, yang terdiri dari pembuatan mesin besar yang akan mendorong bumi keluar dari tata surya. Karena tingginya biaya operasi yang memakan sumber daya dengan cepat, kerusuhan dan protes terjadi di seluruh dunia oleh orang-orang yang tidak peduli dengan tragedi yang belum terjadi. Protes kekerasan menjadi lebih buruk ketika WG melarang proyek kehidupan digital atau DLP, kelompok radikal yang percaya bahwa masa depan umat manusia ada di komputer. Mereka sedang mengembangkan program yang memungkinkan seseorang untuk mengunggah pikirannya ke dalam disk, tetapi mereka kekurangan sumber daya untuk melangkah lebih jauh, sehingga mereka terus-menerus meretas dan melemparkan serangan teroris ke WG. Setelah upaya lain yang gagal dari DLP, WG menyadari orang-orang kehilangan kepercayaan pada proyek mereka dan mempertimbangkan untuk menghentikannya. Namun Duta Besar Tiongkok Yo meyakinkan semua orang untuk melanjutkan bagian pertama dari proyek tersebut, yang akan segera selesai dan akan membantu semangat. Rencana pertama adalah menguji mesin di bulan, karena mereka berencana untuk mendorongnya juga agar bumi dapat melepaskan diri dari gravitasinya. Banyak orang dilatih sebagai astronot untuk tugas ini, dan salah satunya adalah Liu, seorang pilot yang tiba di pangkalan dan mendapati pangkalan itu dikelilingi oleh pengunjuk rasa. Para penjaga berusaha menahan orang-orang yang marah, tetapi salah satu pengunjuk rasa berhasil menyelinap masuk. Untungnya Trainee Han dengan cepat menjatuhkan pria itu, yang membuat Liu sangat terkesan sehingga dia bisa membayangkan memiliki masa depan dengannya. Sementara para penjaga menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan para pengunjuk rasa, peserta pelatihan baru diberikan tur ke tempat itu dan dikirim ke lift luar angkasa untuk tes pertama mereka. Lift ini adalah struktur tertinggi dalam sejarah manusia, dan memberi para kadet pengalaman seperti berada di luar angkasa. Itu naik begitu cepat sehingga banyak dari mereka yang pingsan dan tidak bisa melihat stasiun yang sedang dibangun di sana untuk proyek tersebut. Sejak saat itu, semua kadet disibukkan dengan pelatihan dalam semua hal mata pelajaran seperti pertarungan tangan kosong, penggunaan senjata api, dan perjalanan konstan di lift sampai mereka tidak pingsan lagi. Mereka juga menjalani tes medis dan olahraga untuk memastikan kondisi fisik mereka prima. Saat berlatih bersama, Liu dan Han saling mengenal dan jatuh cinta. Suatu hari, Liu menyuap para penjaga dengan rokok sehingga mereka mengizinkannya untuk mendapatkan karangan bunga di dalam pangkalan dan dia memberikannya kepada Han saat mereka naik lift lagi. Pagi itu, kelompok astronot cadangan baru tiba dan juga ikut dalam perjalanan lift. Tiba-tiba, semua drone di luar mulai terbang keluar dari hanggar, dan para insinyur mengetahui bahwa sistem telah diretas. Lift mulai naik sebelum jadwal, dan astronot baru berganti pakaian, mengungkapkan bahwa mereka mengenakan seragam dengan nama kadet, yang diperhatikan oleh Liu dan Han. Di luar, drone melepaskan tembakan, dan semua orang di pangkalan harus berkonsentrasi untuk mempertahankan pangkalan dengan menembakkan teknologi mereka sendiri. Pilot mencoba menggunakan pesawat untuk menembak, tetapi sistem tidak akan membidik drone karena terdeteksi sebagai sekutu. Drone memanfaatkan hal ini dan menjatuhkan salah satu elevator dengan misil. Di lift, para pemula mulai mengunci pintu dan kursi sebelum mencuri tanda pengenal dari para kadet, memukuli siapa saja yang berani melawan. Di ruangan lain, Liu meninggalkan kursinya dan menggunakan kacamatanya untuk membuat matahari membakar layar kunci, menyebabkan pintu terbuka. Setelah memeriksa seorang teman yang berdarah, Liu mengejar para teroris, melawan mereka sampai salah satu dari mereka jatuh dan mati. Liu mengejar pria lain dengan alat pemadam api, tapi sudah terlambat. Berkat ID yang dicuri, teroris memberikan lift akses ke stasiun pada saat yang sama drone memasang misil pada mereka. Sementara itu, para ilmuwan di pangkalan membawa 550C, komputer kuantum cerdas yang akhirnya mengatasi peretasan.
Drone mulai jatuh ke tanah dan menyebabkan ledakan di mana-mana sementara elevator diseret kembali ke bawah, mengguncang semua orang karena 0G. Liu masih melawan teroris, jadi Han mengambil lengan mekanis untuk memecahkan jendela dan membantu Liu melumpuhkan pria itu, lalu dia dengan senang hati meminta bunganya lagi. Sayangnya pria itu berhasil menekan detonator sebelum pingsan, dan sekarang stasiun itu runtuh di pangkalan, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada bangunan dan banyak kadet, meskipun Liu melompat ke atas Han untuk melindunginya dari itu. Pangkalan dievakuasi dan siaran berita mengumumkan sekitar 3.000 nyawa melayang hari itu. Selama minggu-minggu berikutnya, kerusuhan dan serangan teroris menjadi lebih buruk karena semua kematian dan kehilangan sumber daya yang disebabkan oleh jatuhnya stasiun tersebut, dan orang-orang mulai menuntut pemerintah untuk mengembalikan DLP. Yo menyuruh asistennya membacakan pidatonya. Beberapa minggu kemudian, Cryo Sleeping POD dikirim ke bulan bersama kru yang akan terus bekerja pada mesin bulan. Begitu dia bangun, insinyur komputer Heng Yu pergi untuk memeriksa barang-barangnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ini termasuk I-550A dan rekaman putrinya Yaya yang berinteraksi dengannya dengan cara yang sangat terbatas karena keterbatasan 550A. Ternyata Heng Yu pernah bekerja untuk DLP dan sekarang dia diterima bekerja di proyek bulan untuk mendapatkan akses ke 550C, yang akan mengontrol seluruh pangkalan, karena menurutnya dia bisa menggunakannya untuk membuat klip Yaya, yang hanya berlangsung selama beberapa detik, berkembang menjadi AI penuh dari pikiran putrinya yang telah meninggal. Saat bekerja dengan anggota tim lainnya, Heng Yu mengetahui bahwa peneliti komputer Zhao bertanggung jawab atas 550C dan ingin dia bekerja dengannya dalam pengoperasian sistem. Heng Yu dan Zhao melakukan pengujian pertama 550C dengan membuatnya mengaktifkan setiap sektor pangkalan. Sementara mereka menunggu komputer melakukan tugasnya, Zhao memberikan salinan digital pikirannya kepada Heng Yu yang disita perusahaan saat mereka melarang DLP dan menjelaskan bahwa terserah dia apakah dia ingin menghancurkannya atau tidak. Beberapa waktu kemudian, Heng Yu menunjukkan klip Yaya kepada Zhao sambil mengingat hari tragedi itu. Dia telah mengemudi dengan istri dan putrinya, tetapi pada saat gangguan, Heng Yu tidak melihat sebuah truk datang dan mobil itu mengalami kecelakaan. Istrinya meninggal seketika, tapi Yaya masih memiliki beberapa menit lagi, jadi Heng Yu membawanya ke DLP untuk mencadangkan pikirannya. Organisasi tidak mau membantu karena teknologinya belum siap, tetapi Zhao, yang dulu bekerja di sana juga, bersedia membantu. Kembali ke masa sekarang, Heng Yu meminta Zhao untuk menggunakan 550C pada Yaya, tetapi Zhao menentang gagasan itu dan mengingatkan Heng Yu bahwa memberinya 550A sudah cukup. Beberapa saat kemudian, sistem akan mendeteksi badai matahari level Z9 yang masuk. Semua pekerja harus buru-buru kembali ke markas, tetapi mereka khawatir kendaraan mereka tidak akan cukup cepat. Pengemudi mendorong mesin secara ekstrim dan berhasil memasuki pangkalan tepat sebelum badai matahari melanda, tetapi sayangnya 550C terpanggang dalam prosesnya. AI diperlukan untuk meluncurkan proyek dalam 3 hari, jadi Heng Yu menawarkan 550A untuk menggantikannya sebagai ganti ditempatkan di tim yang akan mengembangkan model 550 mendatang. Zhao menerima, dan Heng Yu memindahkan pikiran Yaya ke disk sebelum menyerahkan AI. 3 hari kemudian, tim menguji mesin dan setelah ketegangan beberapa detik, mereka senang melihat bulan melewati perpindahan sudut, kecil tapi nyata. Ini membuktikan bahwa dalam 20 tahun mereka akan dapat disingkirkan sepenuhnya, dan keberhasilan ini membuat orang-orang di seluruh bumi percaya kembali pada proyek ini. Beberapa bulan kemudian, mereka menguji mesin lagi, kali ini di bumi. Pada awalnya semua layar menjadi gelap dan orang-orang mengira itu gagal, tetapi tiba-tiba mereka merasakan tanah bergetar dan sinar terang terlihat berasal dari pangkalan astronot. Para ilmuwan di WG memastikan bahwa bumi melakukan perpindahan sudut, dan orang-orang di seluruh dunia merayakan bahwa mereka akan segera dapat memindahkan bumi sepenuhnya. Bertahun-tahun berlalu saat WG terus bekerja untuk menyelesaikan mesin yang lebih bertenaga yang akan melakukan dorongan penuh dan proyek gunung pindah berganti nama menjadi The Wandering Earth. Sebagian besar bangunan dikerjakan oleh 550C tetap, yang juga berkembang dengan kecepatan luar biasa. Setiap tahun ada tes baru yang terus membuktikan teori mereka benar, dan warga sipil menjadi lebih menerima proyek tersebut, sampai pada titik di mana DLP menghilang sepenuhnya.
Namun ada juga pembicaraan tentang bagaimana tidak semua orang akan diizinkan masuk ke kota bawah tanah yang sedang dibangun saat ini, dan persyaratan untuk mendapatkan izin cukup diskriminatif. Saat rotasi bumi semakin melambat setiap tahun, masyarakat berubah menjadi sistem 60 jam dan internet global dimatikan. Semua jenis bencana cuaca segera melanda planet ini, seperti banjir dan radiasi matahari yang menyebabkan peningkatan kasus kanker. Liu dan Han menikah, dan akhirnya mereka memiliki bayi laki-laki yang akan menjadi protagonis di film pertama. Mereka cukup khawatir karena akan sulit mendapatkan izin masuk ke kota bawah tanah untuk putra mereka juga, dan lebih buruk lagi, Han juga terkena kanker akibat radiasi matahari. Hang Yu tidak pernah berhenti mengerjakan Yaya sambil membantu pengembangan 550 baru, yang diberi nama 550W. 14 tahun berlalu sejak jatuhnya stasiun dan Liu, sekarang dengan pangkat mayor, pergi ke wawancara untuk menjadi salah satu navigator yang akan dikirim ke yang baru. Pewawancara adalah 550W, yang mengakui keterampilan Liu sangat mengesankan tetapi juga mengetahui tentang masalah keluarganya dan berpikir lebih masuk akal bagi Liu untuk tetap di bumi dan mengurusnya. Liu mengakui bahwa dia menyesal telah meninggalkan keluarganya, tetapi terpilih sebagai pangkalan adalah satu-satunya cara agar putranya dikirim ke kota bawah tanah melalui kebijakan preferensial. Di sisi lain cermin, para ilmuwan yang bertanggung jawab atas proyek juga mendengarkan semua wawancara, dan Hang Yu tidak dapat berhenti memikirkan putrinya sendiri sambil mendengar Liu berbicara dengan penuh semangat tentang putranya. Kemudian 550W menunjukkan bahwa kehidupan Han akan segera berakhir, menyebabkan Liu mengalami gangguan dan membuatnya gagal dalam stres test. Setelah itu, Liu pergi ke rumah sakit untuk menghabiskan waktu bersama Han, karena kondisinya semakin memburuk hingga dia tidak bisa berada di rumah lagi. Han mengaku ingin melihat kampung halamannya untuk terakhir kalinya, yang mungkin sulit karena masalah cuaca saat ini. Sore harinya, terinspirasi oleh hasrat Liu, Hang Yu menyelinap ke markas dan menghubungkan pikiran Yaya ke 550W. Kali ini Yaya memiliki reaksi tak terbatas padanya dan dia tahu dia ada di tempat lain, yang membuat Hang Yu menangis. Pada saat itu, sekelompok penjaga datang bersama Zhao, yang mencoba membuat Hang Yu melihat alasannya dan menerima kematian Yaya. Hang Yu menolak dan sepenuhnya mengupload Yaya ke 550W, yang segera memicu masalah pada sistem bulan dan mesin mulai rusak. Penjaga menyergap Hang Yu dan membawanya pergi sementara Zhao mengembalikan Yaya ke disk dan mematikan ekstensi 550W ini. Sementara itu, Liu menjalin hubungan dengan teman lama dan meminjam jet untuk membawa keluarganya ke kampung halaman Han. Setelah melakukan beberapa putaran untuk bersenang-senang, mereka mendarat di Shanghai, yang kini menjadi gurun beku. Sementara mereka menonton bintang-bintang, Han bertanya kepada Liu bahwa ketika saatnya tiba, dia ingin mati dengan bermartabat dan tidak dengan banyak kabel dan pipa yang terhubung dengannya. Di WG, mereka membahas masalah sistem yang disebabkan oleh Hang Yu dan menyadari bahwa hal itu sangat mirip dengan peretasan yang mereka lakukan pada drone dan elevator beberapa tahun lalu. Mereka mencoba mengganti sistem dengan 550W, tetapi entah bagaimana terus diblokir. Tiba-tiba mesin bulan melewati batas kekuatannya dan meledak, menyebabkan bulan kehilangan sebagian besar daratannya. Ledakan ini juga mulai mendorong bulan menuju bumi. Yo berada di dekat lautan saat itu terjadi dan mengirimkan peringatan darurat ke semua pemimpin dunia saat ia menyaksikan tsunami bertambah besar dan menghantam daratan. Karena keadaan darurat ini, Liu mendapat pesan yang memanggilnya untuk kembali bertugas, dan para pemimpin sudah mulai membuka kota-kota bawah tanah untuk membiarkan orang masuk karena gelombang hanya akan menjadi lebih buruk mulai sekarang. Sebelum Liu berangkat untuk misinya, Han meninggal dengan damai dalam tidurnya, dan putra mereka dibawa ke kota bawah tanah oleh ayah Han. Sementara itu Yo berbicara di WG, meminta dukungan mereka untuk rencana daruratnya. Dia ingin menggunakan semua senjata nuklir bumi di bulan untuk memicu ledakannya dan menghindari tabrakan. Tidak ada pemerintah yang pernah mengungkapkan berapa banyak senjata nuklir yang mereka miliki di gudang mereka karena itu rahasia, tetapi untuk pertama kalinya dalam sejarah itu tidak masalah dan semua orang setuju untuk menyerahkan apa yang mereka miliki untuk membantu. Sementara itu, Zhao mengunjungi Hang Yu di penjara untuk memberitahunya bahwa mereka akan mengaktifkan mesin bumi lebih cepat dari yang diharapkan, sehingga mereka perlu mengaktifkan kembali internet global untuk memungkinkan kontrol ledakan yang terkoordinasi. Salah satu server sekarang berada di bawah air, dan Zhao ingin Hang Yu menanganinya.
Untuk meyakinkannya, dia menunjukkan bahwa dia masih memiliki disk dengan pikiran Yaya dan Hangyu. Karena puing-puing bulan telah membentuk sabuk asteroid di sekitar bulan, pilot terbaik dipilih untuk mengangkut nuklir, termasuk Liu. Di bumi, 3 tim dikirim untuk menangani server internet yang hilang, yaitu di Beijing, Tokyo, dan Dulles. Zhao menjelaskan kepada semua orang cara menggunakan kunci yang akan mendekode kata sandi, yang berisi 30.000 angka acak, kemudian 550W akan melakukan sisanya. Sementara itu pesawat ulang-alik dengan pilot terpilih berangkat ke bulan. Asteroid bergerak cepat dan muncul entah dari mana, sehingga mereka akhirnya menabrak beberapa kok dan membuatnya jatuh. Hal ini menyebabkan tim kehilangan 200 hulu ledak, hanya tersisa 180 untuk peledakan. Pesawat ulang-alik dipandu oleh 550W melalui permukaan bulan dengan aman, setidaknya sampai asteroid lain menabrak satu pesawat ulang-alik lagi dan menyebabkannya menabrak yang lain termasuk milik Liu, memaksa mereka mendarat dengan agak keras. Pada akhirnya, mereka kehilangan 384 hulu ledak. Para penyintas segera mencari selotip untuk memperbaiki helm mereka guna menjaga oksigen dan membalut luka, lalu mereka memutuskan akan mengirim sisa hulu ledak dengan berjalan kaki. Liu tidak ingin anak muda mati secepat itu, jadi dia meninggalkan pesawat ulang-alik dan menutup pintu, menerima untuk mengorbankan dirinya demi mereka sebelum mengirim pesawat ulang-alik dengan semua yang selamat kembali. Di bumi, ketiga tim tiba di lokasi server dan menyelam di bawah air, menemukan semua jenis biota laut yang telah membuat kehidupan mereka di sana. Dengan bantuan drone dan alat khusus, tim Hangyu di Beijing memasuki gedung dan menemukan pintu ke server. Tetapi ketika mereka mencoba memaksa pintu terbuka, alat tersebut tidak dapat mengatasi tekanan dan malfungsi, sehingga melukai seseorang. Dari pria, Zhao mencoba merawat lukanya, tetapi dia tidak memiliki alat yang diperlukan dan pria itu meninggal. Sementara sebagian besar tim mengambil mayatnya, Hangyu dan Zhao memutuskan untuk melanjutkan dan menyelesaikan misi, membuat semua koneksi yang diperlukan untuk mengembalikan internet. Saat Liu mengambil truk untuk memindahkan hulu ledak yang tersisa, tiba-tiba puing-puing bulan mulai berjatuhan di bumi, yang menghalangi tim cadangan untuk mencapai server Beijing. Bangunan mulai berguncang saat puing-puing menghantamnya, dan beberapa perangkat keras menimpa kaki Zhao, membuatnya tersangkut. Ruangan mulai terisi air, dan Hangyu tidak bisa membuka pintu bahkan dengan bantuan drone-nya. Jadi Zhao memutuskan untuk memberinya kunci kata sandi sebelum air menguasainya dan dia mati. Puing-puing bulan mulai menghancurkan semua lokasi utama di bumi, dan orang-orang yang telah pindah ke kota-kota bawah tanah dengan damai sekarang menjadi panik. Di UEG, Yo mendapat kabar buruk, mereka tidak punya cukup waktu untuk mengoordinasikan semua hulu ledak agar meledak pada saat yang sama karena modelnya berbeda. Yo akan kehilangan harapan, tetapi salah satu anak buahnya menawarkan satu solusi alternatif. Mereka dapat mengirim lebih banyak astronot dan meledakkannya secara manual, artinya mereka akan menerima sebagai korban. 300 orang dibutuhkan untuk operasi, dan beberapa pemuda menjadi sukarelawan, tetapi tindakan ini diinterupsi oleh pilot yang lebih tua yang menunjukkan tugas mereka untuk melakukan ini dan membiarkan orang-orang muda mengurus masa depan. Semua astronot yang berusia di atas 50 tahun setuju dan segera menaiki pesawat ulang-alik untuk terbang ke bulan. Liu terkejut melihat mereka tiba tetapi komunikatornya rusak, jadi dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada guru lamanya dan mitra pelatihan sebelum dia naik pesawat ulang-alik untuk kembali ke bumi. WG mengonfirmasi bahwa server Tokyo dan Dulles telah kembali online, tetapi Beijing tidak. Hangyu mengalami masalah karena air juga mengisi kamarnya, dan ia tidak dapat menyambungkan kunci ke komputer yang tepat. Putus asa mencari solusi, ia menyambungkan cakram pikiran ke komputer pada saat yang sama para astronot di bulan meledakkan semua nuklir. Bulan berhasil meledak dan tabrakan dapat dihindari, namun semakin banyak puing yang datang dan bumi harus segera pergi. Hangyu mengaktifkan klip Yaya dan mencoba memintanya untuk mengaktifkan internet dari dalam dengan menunjukkan kuncinya, tetapi pada saat itu air akhirnya menutupinya dan dia mati juga. Puing-puing bulan terus berjatuhan di seluruh dunia, dan WG mengirimkan pesan darurat yang mengatakan bahwa misi telah gagal, sehingga kerusuhan dan kepanikan mulai menguasai kota-kota besar. Namun Zhao berpikir tidak semua harapan hilang dan memberitahu timnya untuk memulai hitungan mundur untuk menyalakan mesin. Semua orang mengira dia gila, tetapi di Beijing, pikiran Hangyu tiba-tiba aktif di dalam komputer juga.
Setelah bersatu kembali dengan putrinya, Ai Hengyu turun ke bisnis dan bekerja untuk mengaktifkan server. Pada saat yang sama seorang pria mengikuti perintah Zhao dan menekan tombol. Semua orang di pangkalan menyaksikan dengan takjub saat bumi terdorong keluar dari puing-puing bulan dan orang-orang di seluruh dunia merayakannya sementara air pasang akhirnya tenang. Liu melihat bumi bergerak dari tempatnya di pesawat ulang-alik dan mengambil kesempatan untuk merekam video indah untuk dikirim ke putranya, sementara cadangan pikiran Hengyu dan Yaya menjadi satu dengan 550W. 7 tahun kemudian, saat bumi mengembara, ia mendapatkan kembali sistem 24 jamnya. Yo telah pensiun, tetapi asistennya meneruskan warisannya di UEG. Sekarang krisis bulan telah berakhir, mereka memulai bagian kedua dari rencana, yaitu terbang di dekat Jupiter dalam 10 tahun untuk mendapatkan dorongan kedua yang akan mendorong bumi keluar dari tata surya untuk selamanya. Sebuah stasiun luar angkasa telah ditempatkan untuk mengawasi mesin, dan Liu bertanggung jawab atasnya. Sistem dikelola oleh 550W, tetapi Ai memutuskan bahwa hal itu tidak mudah untuk diucapkan dan mengubah kata tersebut menjadi MOS. Di dalam Ai, Hengyu menemukan bahwa MOS-lah yang menghancurkan mesin bulan dan menyebabkan sebagian besar serangan teroris, seperti pengambil alihan elevator dan drone. Setelah menonton Yaya berulang kali, MOS sampai pada kesimpulan bahwa cara terbaik untuk melestarikan peradaban manusia adalah dengan menghancurkan umat manusia, memastikan bahwa ini adalah MOS yang sama dari film pertama yang menyebabkan semua masalah berdasarkan filosofi ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki, amin. Terima kasih.